Pengakuan terakhir di video ini benar-benar mengerikan. Disarankan lo nonton video ini sampai habis dan fokus aja ke omongan gue supaya tidak kehilangan insight-nya. Dimana kali ini kita akan bahas kasus dari Alaska, seorang pemburu. Entah apa yang dia buru, yang terpenting dia tidak berburu hewan. Tapi sebelum kita ke ceritanya, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia. Selamat datang kembali di channel MS Didis, dimana channel ini bergerak di bidang gore, creepy, misteri, dan kriminal. Dimana video dan cerita tidak masuk akal ada di sini. Dan jika kalian suka dengan tema semacam ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini, nyalakan notifikasi bell supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari MS Didis, dan juga share supaya video ini rame dan membuat gue semangat membuat konten tentang ini. Setelah sudah siap, mari kita ke pembahasannya. Pada tanggal 12 September 1982, ada dua orang petugas polisi Alaska yang sedang tidak bertugas, sedang pergi berburu di bagian yang sangat terpencil di Alaska, sekitar 20 mil jauhnya dari pelabuhan di sana. Satu-satunya cara untuk sampai ke sana, pergi ke daerah ini dengan pesawat atau perahu. Dan secara umum, satu-satunya orang yang datang ke daerah ini cuma para pemburu besar, karena spot yang dilalui sangatlah terjal. Setelah hari yang panjang, kedua pria itu menyadari bahwa hari sudah mulai gelap dan mereka masih jauh dalam hutan dan sebagainya. Mereka memutuskan sudah waktunya untuk berbalik dan mulai kembali ke perkemahan mereka. Perjalanan melalui hutan itu menantang, sehingga orang-orang itu berjalan ke sungai Kinik di dekatnya dan berjalan melintasi gundukan pasir yang terbuka. Dan saat mereka berjalan, mereka melihat di depan ada sebuah gundukan pasir. Ada sebuah sepatu bot mencuat dari pasir yang mereka lihat. Dan ketika mereka semakin dekat, mereka menyadari bahwa itu bukan hanya sepatu bot, ada juga tulang kaki manusia yang masih ada di dalam sepatu tersebut. Karena petugas polisi, mereka tahu pentingnya tidak mengganggu potensi TKP, sehingga mereka malah menandainya di mana lokasi itu berada. Mereka meninggalkan daerah itu dan melaporkan mayat temuan itu ke departemen mereka. Pada keesokan harinya, teknisi TKP keluar ke daerah terpencil itu dan mereka dengan sangat hati-hati menganalisis sisa-sisa yang masih memiliki pakaian wanita. Dan kemudian mereka mulai mencari untuk bukti daerah tersebut. Besar kemungkinan mayat yang mereka temukan tadi berjenis kelamin perempuan. Dan akhirnya setelah mengkorek-korek lebih lanjut, mereka menemukan satu selongsong peluru yang merupakan peluru kaliber 223 yang merupakan kaliber umum untuk senapan berburu. Sisa-sisanya dikirim kembali ke laboratorium untuk diotopsi lebih lanjut. Dan terungkap bahwa orang tersebut adalah seorang wanita dan dia punya kemungkinan besar meninggal setidaknya 6 bulan sebelum dua polisi tadi menemukannya. Dan dia hampir pasti menjadi korban pembunuhan karena dia meninggal karena 3 luka tembak. Dan juga selama otopsi ditemukan bahwa tidak ada lubang peluru di pakaiannya, sehingga tampaknya bahwa dia telah ditembak tanpa menggunakan pakaian. Dan kemudian pembunuhnya mungkin mengganti pakaiannya juga. Mereka menemukan perban rumah sakit terbungkus dalam pakaiannya yang tampaknya telah dililitkan di kepalanya, sehingga beberapa orang berspekulasi bahwa dia telah ditutup matanya sebelum dia ditembak beberapa kali. Minggu demi minggu berlalu setelah catatan autopsi yang sangat gigih kembali dan mereka mengidentifikasi bahwa mayat itu adalah seorang wanita bernama Seri yang berusia 23 tahun. Diketahui Seri adalah seorang penari eksotik dari pelabuhan yang telah dilaporkan hilang 10 bulan sebelumnya. Dalam laporan orang hilang disebutkan bahwa hal terakhir yang dia lakukan memberitahu teman-temannya bahwa dia telah ditawari uang untuk difoto oleh seorang fotografer profesional dan dia akan bertemu pria ini tepat sebelum dia menghilang. Sementara polisi cukup yakin bahwa pembunuh Seri adalah orang yang mengaku sebagai fotografer.
Mereka tidak memiliki bukti bahwa akan memungkinkan mereka untuk mencari orang ini. Mereka tidak memiliki bukti apa-apa, mereka memiliki hanya selongsong peluru yang bisa digunakan di kalangan pemburu. Dan ada banyak pemburu di Alaska sehingga polisi melaporkan penemuan mayat Sherry ke media dengan harapan ketika mereka menaruhnya kepada dunia bahwa seorang dari masyarakat akan memberi lebih banyak informasi selama konferensi polisi. Dan akhirnya salah satu supporter bertanya kepada mereka, "Anda tahu menurut Anda apakah kematian Sherry ada hubungannya dengan kematian lain yang belum terpecahkan di wilayah Alaska?" Apa yang sebenarnya mereka maksud itu adalah 2 tahun sebelumnya ada juga 2 mayat wanita lain ditemukan di daerah Kasar tempat Sherry ditemukan. Salah satu wanita tersebut sudah membusuk sehingga tidak ada cara untuk mengidentifikasinya. Namun terungkap bahwa dia mungkin berusia akhir remaja atau awal 20-an. Wanita tersebut dapat diidentifikasi bahwa itu adalah Joanne Pisana, 24 tahun, yang merupakan seorang penari eksotik dari pelabuhan. Tetapi hampir tidak ada bukti di salah satu dari 2 kuburan wanita tersebut, sehingga kematian mereka tetap menjadi misteri di depan umum sampai sekarang. Pada konferensi pers ini, kata polisi kepada wartawan bahwa mereka tidak percaya kematian Sherry ada hubungannya dengan 2 wanita lain itu. Namun secara pribadi, beberapa petugas mencurigai ketiga wanita tersebut tidak hanya mengalami nasib serupa di wilayah yang sama. Namun, selama beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah orang hilang keluar dari pelabuhan Alaska, dan sebagian besar orang hilang ini adalah wanita-wanita muda yang merupakan penari eksotik atau pelacur. Hal ini meyakinkan banyak petugas bahwa mereka berurusan dengan seorang pembunuh berantai, tetapi tidak ada bukti yang benar-benar membuktikan sehingga mereka tidak bisa datang keluar dan mengumumkannya secara terbuka. Sampai pada tahun berikutnya tidak ada informasi baru yang keluar tentang Sherry atau 2 perempuan meninggal lainnya yang ditemukan di daerah yang sama, sehingga ketiga kasus mereka terus-menerus buntu. Sementara semakin banyak penari dan pelacur eksotis yang akan hilang di luar pelabuhan dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Sampai pada tanggal 13 Juni tahun 1983 ada seorang pria yang mengendarai truk berbelok ke jalan raya pelabuhan yang sepi, dan saat dia sedang berjalan di jalan dia melihat ke depan. Di sampingnya ada wanita yang berlari ke arahnya sambil berteriak dengan tangan menutupi kepalanya. Dia tidak mengenakan celana atau sepatu dan jelas dia tahu ada sesuatu yang salah. Jadi dia menepi, dan saat wanita itu sedang menuju ke arahnya, dia memperhatikan dia memiliki borgol di salah satu pergelangan tangannya, dan dia tampak jauh lebih muda dari yang dia kira. Dia mungkin berusia akhir remaja dan dia berlari ke mobilnya. Dia membuka kunci pintu samping penumpang. Dia melemparkan dirinya ke dalam tanpa minta izin kepada sopir truk. "Oi, bawa aku langsung," kata si wanita tidak dikenal itu. Dia membanting pintu di belakangnya dan kemudian menduduk untuk menjaga kepalanya keluar dari jendela. Seperti dia mencoba bersembunyi dari sesuatu di luar sana. Sekarang pria ini melihat keluar dan tidak melihat siapapun atau apapun, tetapi dia tidak menunggu untuk apapun yang dia takuti. Jadi dia mengambil keputusan berani untuk membawa gadis ini. Jadi dia pergi ke jalan, dan gadis yang sangat terguncang itu bahkan tidak bisa memberitahu pria ini apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya memintanya untuk mengantarkannya ke motel terdekat, dan pria itu tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dia mengantarnya ke motel dan dia menurunkannya di sana. Gadis itu berlari ke dalam dan ke kamarnya, dan ketika dia berlari ke dalam, resepsionis motel melihat gadis ini berlari masuk tanpa memakai celana. Dia memakai borgol. Dia terlihat ketakutan, jadi dia menelpon polisi. Beberapa menit kemudian polisi muncul. Mereka pergi ke kamar gadis ini. Mereka mengetuk pintu. Gadis itu membukanya dan dia jelas sangat ketakutan, dan dia mengizinkan polisi masuk dan memberitahu mereka bahwa namanya Cindy Lawson. Dia berusia 17 tahun. Polisi mengenali gadis ini. Dia bukan ancaman, sehingga mereka memindahkan borgol yang masih terpasang padanya, dan kemudian mereka bertanya kepadanya, "Anda tahu apa yang terjadi sebenarnya?" Dan petugas polisi akan mengatakan bahwa ceritanya sangat mengerikan. Tetapi yang menonjol bagi mereka bukanlah betapa
mengganggunya cerita tersebut, melainkan betapa tenang dan beraninya gadis ini saat dia menceritakan kisahnya. Ini adalah kisah asli dari Cindy yang polisi dengarkan.